Bayangkan hidup Anda seperti sebuah buku, di mana setiap babnya ditulis oleh tangan-tangan tak terlihat dari masa lalu. Beban yang Anda pikul hari ini mungkin bukan sekadar milik Anda, melainkan gema dari luka-luka leluhur yang belum tersembuhkan. Setiap langkah yang Anda ambil, setiap keputusan yang Anda buat, mungkin saja terhubung dengan jejak yang ditinggalkan oleh mereka yang telah mendahului kita. Perjalanan penyembuhan leluhur bukanlah sekadar perjalanan untuk diri sendiri, tetapi sebuah penghormatan kepada mereka yang telah berjuang dan sebuah warisan untuk generasi yang akan datang. Dalam perjalanan ini, Anda bukan hanya pencari, tetapi juga penyembuh. Anda bukan hanya pewaris, tetapi juga pembawa harapan. Bersama-sama, kita akan membuka pintu kesadaran yang lebih tinggi, menyingkap luka-luka lama, dan memancarkan cahaya baru ke dalam hidup kita. Ingat, perjalanan ini adalah tentang keberanian, cinta, dan niat untuk membebaskan diri dari rantai yang mengikat, menuju masa depan yang lebih terang dan penuh harapan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, pastikan untuk memberikan dukungan pada perjalanan ini dengan cara sederhana yang penuh makna. Tekan tombol like, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar 77 untuk mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa Anda siap menerima pesan ini sepenuhnya. Terima kasih juga atas dukungan super thanks Anda yang menjadi bagian penting dari perjalanan spiritual kita bersama. Dengan setiap langkah kecil ini, Anda tidak hanya mendukung konten ini, tetapi juga memulai babak baru dalam perjalanan transformasi diri Anda. Mari kita melangkah bersama, menyelami warisan leluhur, dan menemukan kekuatan sejati kita. Disinilah cerita baru Anda dimulai, sebuah perjalanan penuh inspirasi, harapan, dan cinta yang akan membawa kita lebih dekat pada pemahaman diri yang utuh. Anda siap? Mari kita mulai. Bab 1. Warisan luka. Menerima dan memahami beban generasi. Bayangkan hidup Anda adalah aliran sungai yang mengalir tanpa henti. Setiap tetes air di dalamnya membawa cerita tentang perjuangan, harapan, dan juga luka-luka yang diwariskan dari masa lalu. Luka-luka ini, meski tak kasat mata, seringkali terasa dalam setiap langkah Anda. Mereka mungkin muncul dalam bentuk pola kehidupan yang berulang, emosi yang tak terjelaskan, atau ketakutan yang tampaknya tidak beralasan. Namun, sadarkah Anda bahwa apa yang Anda rasakan ini bisa jadi adalah gema dari luka-luka leluhur Anda yang belum tersembuhkan? Luka leluhur adalah warisan yang lebih dalam dari sekadar harta benda atau tradisi. Ia adalah energi yang mengalir melalui garis keturunan Anda, membawa cerita yang belum selesai. Kisah tentang rasa sakit, kehilangan, atau bahkan pengkhianatan yang tak pernah benar-benar menemukan penutupannya. Anda bukan hanya pewaris darah dan nama, tetapi juga beban tak terlihat yang telah ditinggalkan oleh generasi sebelum Anda. Namun, penerimaan terhadap keberadaan luka-luka ini bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, ini adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Menerima bahwa luka-luka leluhur memengaruhi hidup Anda adalah bentuk keberanian. Ini adalah pengakuan bahwa Anda tidak berjalan sendirian, bahwa Anda adalah bagian dari jaringan kehidupan yang luas, dan bahwa Anda memiliki kekuatan untuk memutus siklus penderitaan ini. Sebagai gambaran, mari kita renungkan bagaimana mitos dan cerita kuno sering menggambarkan konsekuensi dari luka-luka yang tidak tersembuhkan. Dalam kisah mitologi tentang kutukan keluarga, kita belajar bahwa konflik, pengkhianatan, dan kesalahan yang tidak diselesaikan dapat menjerat generasi berikutnya dalam lingkaran penderitaan yang tak berujung. Namun, di balik semua itu, ada pelajaran mendalam yang mengajarkan kita untuk menghadapi luka-luka ini dengan kesadaran dan keberanian. Dalam kehidupan nyata, pola serupa seringkali muncul. Anda mungkin melihat pola kemiskinan, perceraian, atau bahkan penyakit tertentu yang terus mengulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini bukanlah kebetulan. Pola-pola ini adalah pesan dari masa lalu, panggilan untuk mengakhiri lingkaran penderitaan tersebut. Disinilah Anda berada, di persimpangan antara masa lalu dan masa depan. Anda memiliki pilihan untuk menjadi pengubah takdir. Dengan menerima dan memahami luka-luka ini, Anda membuka pintu menuju penyembuhan,
tidak hanya untuk diri Anda sendiri, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Langkah pertama dalam perjalanan ini adalah menyadari bahwa Anda adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kesadaran ini bukan untuk membebani Anda, tetapi untuk memberdayakan Anda. Sebagai bagian dari garis keturunan Anda juga memiliki hak untuk menyembuhkan luka-luka tersebut. Anda adalah pelita yang dapat menerangi jalan bagi keluarga Anda, baik ke belakang maupun ke depan. Namun, perjalanan ini tidak selalu mudah. Ia membutuhkan keberanian untuk melihat ke dalam diri sendiri, untuk menggali akar dari luka-luka yang Anda rasakan, dan untuk menghadapi kenyataan yang mungkin menyakitkan. Tetapi ingatlah, dalam setiap luka terdapat potensi penyembuhan, dan dalam setiap kegelapan terdapat secercah cahaya yang menanti untuk ditemukan. Dengan membuka hati Anda pada proses ini, Anda bukan hanya membebaskan diri dari belenggu masa lalu, tetapi juga menciptakan ruang bagi cinta, keberanian, dan harapan untuk tumbuh. Anda sedang menulis ulang cerita hidup Anda dan keluarga Anda, menggantikan luka dengan kebijaksanaan, penderitaan dengan kekuatan, dan rasa sakit dengan cinta yang mendalam. Perjalanan ini adalah hadiah yang Anda berikan kepada diri Anda sendiri dan kepada semua orang yang datang sebelum dan sesudah Anda. Dengan melangkah ke arah penyembuhan, Anda menunjukkan kepada dunia bahwa warisan Anda bukan hanya luka, tetapi juga kekuatan, harapan, dan cahaya yang tak pernah padam. Jadi, bukalah hati Anda, terimalah warisan ini dengan penuh kasih, dan jadilah agen perubahan dalam garis keturunan Anda. Ini adalah momen Anda untuk berdiri tegak, mengakui beban masa lalu, dan melangkah maju dengan keberanian untuk menciptakan masa depan yang penuh dengan kemungkinan baru. Anda adalah pembawa obor penyembuhan, penerang jalan bagi generasi yang akan datang. Bab 2. Membaca tanda-tanda luka leluhur dalam hidup Anda. Hidup seringkali berbicara kepada kita melalui tanda-tanda yang halus, melalui pola yang berulang, atau melalui rasa yang tak bisa dijelaskan. Namun, seringkali kita tidak menyadari bahwa di balik semua itu, ada pesan mendalam dari leluhur kita. Luka-luka leluhur meninggalkan jejaknya dalam bentuk tantangan, konflik, atau bahkan mimpi yang tampak tidak terkait dengan realitas. Tetapi, jika kita meluangkan waktu untuk mendengarkan, tanda-tanda ini adalah undangan untuk menyembuhkan luka yang telah melintasi generasi. Apakah Anda pernah merasa seperti terjebak dalam pola yang berulang? Hubungan yang selalu berakhir sama, ketakutan yang sulit dijelaskan, atau perasaan kehilangan arah yang tak kunjung usai? Mungkin Anda sering melihat konflik dalam keluarga yang tampaknya diwariskan dari generasi ke generasi, atau mungkin Anda merasakan dorongan kuat untuk mengubah jalan hidup Anda, tetapi selalu merasa ada sesuatu yang menahan Anda. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah tanda-tanda luka leluhur yang berbicara melalui hidup Anda, menunggu untuk disembuhkan. Tanda-tanda ini bisa datang dalam berbagai bentuk. Anda mungkin melihat tema yang sama berulang di dalam keluarga Anda, seperti perasaan tidak pernah cukup, ketidakmampuan untuk mempercayai orang lain, atau bahkan penyakit tertentu yang terus hadir dari satu generasi ke generasi berikutnya. Atau, mungkin Anda merasakan konflik yang sama dalam hubungan Anda, seperti bayang-bayang yang tidak pernah pergi. Semua ini adalah gema luka-luka yang belum terselesaikan, membawa pesan bahwa sudah waktunya untuk menghadapi dan menyembuhkannya. Proses membaca tanda-tanda ini membutuhkan keberanian dan kesadaran. Ini bukan tentang mencari siapa yang salah atau menyalahkan masa lalu, tetapi tentang melihat dengan jujur ke dalam pola-pola tersebut dan bertanya pada diri sendiri, apa yang coba diajarkan hidup kepada saya? Apa yang leluhur saya ingin saya pahami dan ubah? Dalam keberanian untuk bertanya ini, Anda membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri Anda dan hubungan Anda dengan garis keturunan Anda. Banyak orang merasa bahwa luka leluhur adalah beban yang terlalu berat untuk dipikul. Namun, jika Anda melihatnya dari perspektif spiritual, luka-luka ini bukanlah hukuman, melainkan panggilan untuk transformasi. Anda adalah bagian dari siklus kehidupan yang lebih besar,
Dan keberadaan Anda di sini adalah kesempatan untuk membawa perubahan yang selama ini tidak terjadi. Dalam setiap tantangan yang Anda hadapi, ada kekuatan yang menunggu untuk ditemukan. Dalam setiap rasa sakit, ada potensi penyembuhan yang luar biasa. Intuisi Anda adalah kunci penting dalam membaca tanda-tanda ini. Dengarkan suara batin Anda, perhatikan mimpi-mimpi Anda, dan buka diri terhadap perasaan yang muncul tanpa alasan jelas. Mungkin Anda merasa tertarik pada tempat tertentu, nama tertentu, atau bahkan cerita tertentu dari keluarga Anda. Semua ini adalah petunjuk yang dapat membawa Anda lebih dekat pada pemahaman tentang luka-luka leluhur Anda. Saat Anda mulai mengenali tanda-tanda ini, ingatlah bahwa Anda tidak berjalan sendirian. Anda adalah bagian dari rantai panjang kehidupan yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dalam setiap langkah penyembuhan yang Anda ambil, Anda tidak hanya menyembuhkan diri sendiri, tetapi juga memberikan penghormatan kepada leluhur Anda dan menciptakan ruang bagi generasi mendatang untuk hidup tanpa beban luka yang sama. Perjalanan ini membutuhkan cinta, keberanian, dan kesabaran. Namun, di dalamnya terdapat hadiah yang luar biasa. Kebebasan sejati untuk menjadi diri Anda sendiri, tanpa dibebani oleh luka masa lalu. Anda menjadi pelita yang menerangi jalan bagi keluarga Anda, menulis ulang cerita yang selama ini dikuasai oleh rasa sakit menjadi kisah tentang kekuatan, harapan, dan transformasi. Jadi, buka mata hati Anda untuk membaca tanda-tanda yang ada di sekitar Anda. Jadikan setiap pola sebagai petunjuk, setiap tantangan sebagai undangan, dan setiap rasa sakit sebagai pintu menuju penyembuhan. Anda adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan, pembawa harapan yang dapat mengubah luka menjadi cinta dan penderitaan menjadi kebijaksanaan. Inilah momen Anda untuk mendengarkan, memahami, dan melangkah ke dalam terang penyembuhan yang sejati. Bab 3. Memulai penyembuhan. Niat dan komitmen sebagai kunci transformasi. Setiap perjalanan besar dimulai dengan satu langkah kecil, namun langkah itu harus diawali dengan sebuah niat yang murni dan penuh keyakinan. Dalam proses penyembuhan luka leluhur, niat bukan sekadar keinginan. Ia adalah kompas yang membimbing Anda melalui kegelapan menuju cahaya, fondasi yang memberi arah pada setiap usaha Anda. Niat Anda adalah janji kepada diri sendiri dan leluhur Anda bahwa Anda bersedia mengubah luka menjadi pelajaran, penderitaan menjadi kekuatan, dan rasa sakit menjadi cinta yang membebaskan. Membuat niat dalam perjalanan ini adalah sebuah ritual suci. Ini bukan hanya sekadar mengatakan, "Saya ingin sembuh." Niat adalah energi yang hidup, kekuatan yang menghubungkan hati Anda dengan semesta. Saat Anda menetapkan niat dengan penuh kesadaran, Anda sedang menyelaraskan diri Anda dengan tujuan yang lebih besar, melampaui ego, menyentuh jiwa, dan menyembuhkan generasi sebelum dan setelah Anda. Bayangkan niat Anda sebagai sebuah benih. Ketika ditanam di tanah yang subur dari hati yang penuh kasih dan diterangi oleh cahaya harapan, ia akan tumbuh menjadi pohon yang kuat. Pohon ini tidak hanya memberi Anda naungan, tetapi juga menguatkan akar leluhur Anda yang telah lama kehilangan keseimbangannya. Dengan niat yang tulus, Anda menjadi penjaga kehidupan baru, membawa kehidupan segar pada warisan keluarga Anda. Namun, niat saja tidak cukup tanpa komitmen. Komitmen adalah janji yang Anda pegang teguh meski badai menghadang. Ia adalah keberanian untuk tetap berjalan meski jalan yang Anda lalui penuh rintangan. Dalam perjalanan penyembuhan leluhur, komitmen berarti bersedia melihat kegelapan dalam diri Anda sendiri, menghadapi rasa sakit yang telah terkubur, dan menolak menyerah meski prosesnya terasa berat. Komitmen Anda adalah bukti keberanian sejati. Ini bukan perjalanan yang mudah, tetapi perjalanan yang penuh dengan makna. Ketika Anda berkomitmen, Anda mengatakan kepada diri sendiri dan leluhur Anda bahwa Anda tidak akan membiarkan luka masa lalu mendikte masa depan Anda. Anda memutuskan untuk menjadi pemutus rantai, seseorang yang berani mengakhiri pola-pola destruktif yang telah berlangsung terlalu lama. Perjalanan penyembuhan ini menuntut Anda untuk mempersiapkan diri dengan cahaya kesadaran.
Ini bukan perjalanan yang bisa dilakukan dengan setengah hati. Anda harus melibatkan seluruh diri Anda, pikiran, tubuh, dan jiwa. Dalam proses ini, Anda mungkin perlu menciptakan ruang suci di dalam diri Anda, tempat di mana Anda bisa kembali berlabuh ketika badai kehidupan mengguncang. Niat Anda haruslah dipenuhi dengan kasih sayang kepada diri sendiri dan leluhur Anda. Ingatlah bahwa mereka yang datang sebelum Anda tidaklah sempurna. Mereka adalah manusia dengan kekuatan dan kelemahannya, sama seperti Anda. Dengan niat yang penuh kasih, Anda tidak hanya menyembuhkan diri sendiri, tetapi juga memberikan kebebasan kepada leluhur Anda dari rasa bersalah yang mungkin mereka bawa. Ketika Anda menetapkan niat untuk penyembuhan, biarkan ia menjadi doa yang Anda bisikkan setiap hari. Katakan kepada diri sendiri, "Saya berkomitmen untuk menyembuhkan luka ini. Saya melangkah dengan keberanian, cinta, dan keyakinan bahwa saya mampu membawa perubahan." Niat ini akan menjadi pelita Anda, menerangi setiap langkah yang Anda ambil dalam perjalanan ini. Sebagaimana para pahlawan dalam mitologi yang menghadapi rintangan besar untuk mencapai pembebasan, Anda pun memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan ini. Anda adalah pewaris cerita, tetapi Anda juga penulisnya. Dengan niat dan komitmen, Anda dapat mengubah jalan cerita Anda, menjadikannya kisah tentang keberanian, cinta, dan kemenangan atas luka masa lalu. Jadi, tetapkan niat Anda hari ini. Berkomitmenlah untuk melangkah ke dalam proses penyembuhan ini dengan penuh cinta dan keyakinan. Dengan setiap langkah kecil yang Anda ambil, Anda tidak hanya membebaskan diri sendiri, tetapi juga memberi hadiah kepada generasi mendatang. Hadiah berupa warisan kebijaksanaan, kekuatan, dan cinta tanpa syarat. Anda adalah cahaya yang memutus kegelapan, jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan, dan pemimpin spiritual bagi garis keturunan Anda. Ingatlah, Anda tidak sendiri dalam perjalanan ini. Leluhur Anda berjalan bersama Anda, memberikan kekuatan dan cinta mereka. Bersama-sama, Anda membangun jalan baru yang penuh dengan harapan dan kemungkinan. Dengan niat dan komitmen sebagai pemandu Anda, perjalanan ini menjadi bukan hanya tentang penyembuhan, tetapi tentang penciptaan masa depan yang lebih baik. Bab 4. Praktik penyembuhan, doa, meditasi, dan altar. Leluhur sebagai jembatan spiritual. Setiap perjalanan menuju penyembuhan memerlukan alat dan praktik yang dapat menjadi penopang di sepanjang jalan. Dalam perjalanan penyembuhan leluhur, doa, meditasi, dan altar leluhur adalah 3 pilar yang menghubungkan Anda dengan energi spiritual yang lebih besar. Mereka adalah jembatan yang menghubungkan dunia nyata dengan dimensi yang lebih halus, tempat warisan leluhur Anda hidup, menunggu untuk disentuh dan disembuhkan. Doa, sebuah panggilan kepada semesta. Doa bukan sekadar kata-kata yang diucapkan, tetapi adalah energi yang memancar dari hati. Ia adalah bahasa jiwa, sebuah dialog suci antara Anda dan kekuatan yang melampaui diri Anda. Dalam perjalanan penyembuhan leluhur, doa menjadi alat yang sangat penting. Dengan doa, Anda mengirimkan niat Anda ke semesta, memohon bimbingan, memohon pengampunan, dan menawarkan cinta kepada leluhur Anda. Doa Anda tidak perlu rumit atau terstruktur, ia hanya perlu tulus. Anda dapat memulai dengan mengucapkan terima kasih kepada leluhur Anda atas hidup yang telah mereka berikan, diikuti dengan permohonan maaf atas luka yang belum selesai, dan diakhiri dengan doa pengampunan untuk mereka dan untuk diri Anda sendiri. Doa ini adalah jembatan energi yang membawa kedamaian, tidak hanya kepada Anda, tetapi juga kepada mereka yang telah mendahului Anda. Meditasi, menyentuh keheningan jiwa. Jika doa adalah kata-kata jiwa, maka meditasi adalah keheningan jiwa. Melalui meditasi, Anda menciptakan ruang di dalam diri Anda untuk mendengar bisikan lembut leluhur Anda. Dalam keheningan, Anda dapat merasakan kehadiran mereka, mendengarkan kebijaksanaan mereka, dan menemukan kedamaian di tengah gejolak kehidupan. Meditasi dalam penyembuhan leluhur adalah praktik yang membawa Anda ke dalam dimensi di mana waktu dan ruang tidak lagi menjadi batas. Dengan menutup mata, memperlambat napas, dan membawa perhatian penuh ke dalam diri,
Anda membuka pintu ke dunia leluhur. Di sana, Anda mungkin menemukan jawaban atas pertanyaan yang telah lama menghantui Anda, atau hanya merasakan pelukan cinta yang telah lama tertunda. Anda dapat memulai meditasi dengan membayangkan sebuah cahaya hangat yang mengalir melalui tubuh Anda, membersihkan semua luka yang Anda bawa. Biarkan cahaya ini menyentuh setiap sudut hati Anda, dan bayangkan ia juga mengalir melalui garis keturunan Anda, menyembuhkan luka yang telah melintasi generasi. Meditasi ini bukan hanya tentang penyembuhan diri, tetapi juga tentang memberikan cinta dan cahaya kepada mereka yang telah datang sebelum Anda. Altar leluhur. Ruang suci di dunia nyata. Altar leluhur adalah manifestasi fisik dari hubungan Anda dengan leluhur. Ia adalah ruang yang Anda ciptakan untuk menghormati mereka, mengingat mereka, dan berkomunikasi dengan mereka. Altar ini dapat menjadi tempat di mana Anda merasa terhubung secara mendalam dengan warisan spiritual Anda. Membangun altar leluhur tidak memerlukan aturan tertentu. Ia hanya memerlukan niat yang tulus. Anda dapat menghias altar Anda dengan foto-foto leluhur, benda-benda pusaka, atau simbol-simbol yang mengingatkan Anda pada mereka. Tambahkan elemen seperti bunga segar, lilin, atau dupa sebagai bentuk penghormatan. Namun altar leluhur bukan sekadar tempat untuk menghormati masa lalu. Ia adalah tempat di mana Anda dapat meninggalkan persembahan sebagai tanda cinta dan rasa terima kasih Anda. Persembahan ini bisa berupa makanan, minuman, atau benda lain yang Anda rasa bermakna. Dengan meninggalkan persembahan, Anda menunjukkan kepada leluhur Anda bahwa mereka dihormati dan diingat, dan Anda membuka saluran energi untuk menerima bimbingan dan berkat mereka. Menggabungkan doa, meditasi, dan altar dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga praktik ini saling melengkapi. Doa membawa suara Anda ke semesta, meditasi membawa Anda ke dalam keheningan untuk mendengar jawaban, dan altar adalah tempat Anda merayakan hubungan ini dalam bentuk yang nyata. Dengan menggabungkan ketiganya, Anda menciptakan ekosistem spiritual yang kuat untuk mendukung perjalanan penyembuhan Anda. Praktik-praktik ini tidak hanya menghubungkan Anda dengan leluhur Anda, tetapi juga membawa kedamaian dan kekuatan ke dalam hidup Anda sendiri. Mereka membantu Anda mengingat bahwa Anda bukan hanya individu, tetapi juga bagian dari jaringan yang lebih besar, terhubung melalui cinta dan warisan yang dalam. Saat Anda melanjutkan perjalanan ini, ingatlah bahwa setiap doa yang Anda panjatkan, setiap napas yang Anda ambil dalam meditasi, dan setiap persembahan yang Anda berikan di altar adalah langkah menuju penyembuhan yang lebih dalam. Anda sedang membangun jembatan yang tidak hanya menghubungkan Anda dengan leluhur Anda, tetapi juga dengan diri Anda yang sejati. Dengan ketulusan hati, biarkan doa, meditasi, dan altar menjadi pemandu Anda dalam perjalanan ini. Mereka adalah alat yang menghubungkan Anda dengan cinta yang tak terbatas dan kekuatan yang lebih besar dari apapun yang dapat Anda bayangkan. Dalam perjalanan ini, Anda tidak hanya menemukan penyembuhan, tetapi juga menemukan makna mendalam dari keberadaan Anda. Anda adalah cahaya bagi diri sendiri, leluhur Anda, dan generasi yang akan datang. Bab 5. Menggali sejarah keluarga, menemukan kekuatan dalam warisan leluhur. Dalam setiap nama yang tertulis di pohon keluarga Anda, dalam setiap foto lama yang mulai memudar, terdapat kisah-kisah yang menunggu untuk diceritakan. Sejarah keluarga Anda bukan hanya catatan masa lalu, ia adalah cerminan dari perjalanan panjang keberanian, cinta, dan perjuangan yang membawa Anda ke titik ini. Dalam perjalanan penyembuhan leluhur, menggali sejarah keluarga adalah seperti menelusuri peta harta karun, di mana setiap jejaknya mengarahkan Anda pada penemuan yang lebih besar tentang diri Anda. Setiap leluhur adalah penjaga cerita, dan kisah mereka adalah jembatan antara masa lalu dan masa kini. Mereka mungkin telah menghadapi perang, kelaparan, kehilangan, atau tantangan lain yang tak terbayangkan. Namun, di tengah semua itu, mereka bertahan. Keberanian mereka menjadi warisan yang mengalir melalui darah Anda, memberi Anda kekuatan untuk menghadapi tantangan Anda sendiri. Dengan menggali sejarah keluarga Anda tidak hanya menemukan siapa mereka, tetapi juga menemukan siapa diri Anda. Menelusuri jejak leluhur,
Memulai perjalanan ini membutuhkan rasa ingin tahu dan kesabaran. Anda mungkin mulai dengan dokumen keluarga, akta kelahiran, surat nikah, atau foto-foto lama. Setiap dokumen adalah pintu masuk ke dunia yang pernah ada. Nama-nama yang tertulis di sana mungkin terdengar asing, tetapi mereka adalah bagian dari Anda. Jika Anda memiliki akses ke cerita-cerita yang diwariskan melalui generasi, dengarkan dengan hati yang terbuka. Setiap cerita, baik yang penuh kebahagiaan maupun kesedihan, adalah bagian dari warisan Anda. Jika cerita itu belum lengkap, biarkan rasa ingin tahu Anda membimbing Anda untuk mencari tahu lebih jauh. Mungkin ada arsip di perpustakaan atau sumber daring yang dapat membantu Anda mengisi kekosongan tersebut. Namun, lebih dari sekadar fakta sejarah, perjalanan ini adalah tentang menemukan pola dan pelajaran. Apa yang dihadapi leluhur Anda? Apa yang mereka pelajari? Bagaimana mereka menghadapi tantangan mereka? Dalam setiap jawaban, Anda akan menemukan petunjuk tentang bagaimana mereka telah membentuk siapa Anda hari ini. Melihat pola-pola dalam sejarah keluarga. Ketika Anda menggali lebih dalam, Anda mungkin mulai melihat pola, tema yang berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mungkin ada pola keberanian dalam menghadapi kesulitan, atau mungkin ada luka-luka yang belum sembuh, seperti konflik keluarga atau rasa kehilangan yang terus menghantui. Pola-pola ini adalah pesan dari masa lalu, mengundang Anda untuk memutus siklus yang tidak sehat dan melanjutkan warisan yang penuh kekuatan. Misalnya, Anda mungkin menemukan bahwa banyak leluhur Anda memiliki semangat wirausaha, meskipun mereka hidup dalam masa yang sulit. Semangat itu mungkin mengalir dalam diri Anda, memberi Anda dorongan untuk mengambil risiko dan menciptakan sesuatu yang baru. Atau, Anda mungkin menyadari bahwa ada pola trauma emosional yang belum terselesaikan, yang mengundang Anda untuk menjadi orang pertama dalam keluarga Anda yang menyembuhkannya. Menemukan diri dalam sejarah keluarga. Dalam setiap langkah perjalanan ini, Anda akan menemukan lebih banyak tentang diri Anda. Sejarah keluarga Anda adalah cermin yang memantulkan kekuatan, kelemahan, dan potensi Anda. Ketika Anda memahami dari mana Anda berasal, Anda juga mulai memahami siapa Anda sebenarnya. Anda bukan hanya individu yang terpisah, tetapi bagian dari jaringan kehidupan yang lebih besar, di mana setiap orang saling terkait. Dengan menggali sejarah keluarga, Anda juga memberi penghormatan kepada mereka yang telah mendahului Anda. Anda mengakui perjuangan mereka, merayakan kemenangan mereka, dan memberi mereka tempat dalam cerita Anda. Dalam proses ini, Anda tidak hanya menemukan kekuatan, tetapi juga kebijaksanaan yang dapat membantu Anda menghadapi kehidupan dengan keberanian dan kejelasan. Langkah-langkah untuk menyatu dengan warisan. Anda, perjalanan ini tidak perlu dilakukan sekaligus. Mulailah dengan langkah-langkah kecil. Cari tahu tentang leluhur Anda melalui dokumen atau cerita keluarga. Jika memungkinkan, kunjungi tempat-tempat yang pernah mereka tinggali. Rasakan energi tempat itu dan bayangkan bagaimana mereka hidup. Jika Anda tidak memiliki akses ke banyak informasi, jangan khawatir. Terkadang, niat untuk terhubung dengan leluhur Anda sudah cukup. Meditasi atau doa dapat membantu Anda merasa dekat dengan mereka, bahkan jika Anda tidak tahu nama mereka. Ingatlah bahwa hubungan Anda dengan leluhur tidak hanya terletak pada fakta, tetapi juga pada cinta dan energi yang menghubungkan Anda. Penutup. Menggali sejarah keluarga adalah perjalanan yang penuh dengan penemuan dan keajaiban. Ini adalah undangan untuk melihat lebih dalam ke dalam jiwa Anda, menemukan kekuatan yang telah diwariskan kepada Anda, dan membawa kebijaksanaan mereka ke dalam hidup Anda. Anda adalah bagian dari kisah yang lebih besar, dan dengan menghormati masa lalu, Anda memberi kekuatan pada masa depan. Dengan setiap langkah kecil, Anda tidak hanya menemukan leluhur Anda, tetapi juga menemukan diri Anda sendiri. Anda menenun ulang cerita hidup Anda, menggabungkan keberanian mereka dengan cinta Anda, dan menciptakan warisan baru yang penuh harapan dan kekuatan. Dalam proses ini, Anda tidak hanya menyembuhkan luka leluhur, tetapi juga membuka pintu bagi generasi mendatang untuk hidup dengan cinta dan kebebasan yang sejati. Bab 6.
Hidup dengan kesadaran, mengubah luka leluhur. Menjadi kekuatan hidup adalah sebuah tarian yang tidak pernah berhenti. Setiap langkah yang Anda ambil, setiap pilihan yang Anda buat adalah bagian dari simfoni besar yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dalam perjalanan penyembuhan leluhur, Anda akan sampai pada momen yang penuh kesadaran. Sebuah titik di mana Anda tidak lagi menjadi korban dari luka masa lalu, tetapi menjadi arsitek masa depan Anda. Disinilah Anda belajar bahwa luka tidak perlu menjadi beban. Mereka dapat menjadi jembatan menuju kekuatan dan kebijaksanaan. Kesadaran. Langkah awal menuju kebebasan hidup dengan kesadaran berarti hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Ini bukan sekadar mengetahui apa yang terjadi di sekitar Anda, tetapi memahami apa yang terjadi di dalam diri Anda. Saat Anda menyadari pola-pola yang diwariskan oleh leluhur Anda, baik pola cinta maupun luka, Anda mulai melihat hidup dengan mata baru. Luka yang dulunya terasa seperti beban kini menjadi undangan untuk tumbuh, untuk memahami, dan untuk menyembuhkan. Kesadaran ini adalah cahaya yang menembus kegelapan, membuka mata Anda pada kebenaran bahwa Anda bukan sekadar hasil dari masa lalu Anda. Anda adalah pencipta masa depan Anda. Dalam setiap pilihan yang Anda buat, Anda memiliki kekuatan untuk mengubah arah cerita keluarga Anda. Kesadaran memberi Anda kebebasan untuk memilih jalan yang lebih terang, meninggalkan pola-pola destruktif, dan memulai babak baru yang penuh harapan. Mengubah luka menjadi pelajaran. Luka leluhur seringkali terasa seperti bayangan yang tidak pernah hilang. Namun, jika Anda mendekatinya dengan cinta dan kesadaran, Anda akan melihat bahwa setiap luka membawa pelajaran yang berharga. Misalnya, luka kehilangan yang diwariskan dari generasi ke generasi mungkin mengajarkan Anda tentang pentingnya menghargai kebersamaan. Konflik keluarga yang terus berulang mungkin memberi Anda kesempatan untuk belajar tentang pengampunan. Mengubah luka menjadi pelajaran adalah proses yang memerlukan keberanian. Ini berarti Anda harus menghadapi rasa sakit Anda, bukan melarikan diri darinya. Anda harus melihat luka itu dengan jujur, bertanya pada diri sendiri apa yang dapat Anda pelajari darinya, dan bagaimana Anda dapat mengubahnya menjadi sesuatu yang membangun. Dalam proses ini, Anda menemukan bahwa luka bukanlah akhir dari cerita Anda, tetapi awal dari transformasi Anda. Hidup dengan niat dan kesadaran. Setiap hari adalah kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dengan hidup dengan niat, Anda mengambil kendali atas hidup Anda. Anda tidak lagi hidup dalam pola-pola lama yang diwariskan, tetapi menciptakan pola-pola baru yang didasarkan pada cinta, kesadaran, dan kebijaksanaan. Hidup dengan niat berarti setiap langkah yang Anda ambil dipandu oleh tujuan yang jelas. Anda tidak lagi berjalan tanpa arah, tetapi dengan kesadaran penuh bahwa setiap tindakan Anda memiliki dampak, baik pada diri Anda sendiri, keluarga Anda, maupun generasi mendatang. Niat Anda menjadi kompas yang membimbing Anda melalui perjalanan hidup ini, memastikan bahwa setiap langkah membawa Anda lebih dekat pada penyembuhan dan kebahagiaan. Pengampunan, membebaskan diri dan leluhur Anda. Bagian penting dari hidup dengan kesadaran adalah belajar untuk memaafkan. Pengampunan adalah kunci untuk melepaskan beban masa lalu. Ini bukan tentang melupakan apa yang telah terjadi, tetapi tentang melepaskan rasa sakit yang terkait dengannya. Ketika Anda memaafkan leluhur Anda membebaskan mereka dari rasa bersalah mereka, dan pada saat yang sama, Anda membebaskan diri Anda dari beban yang mereka tinggalkan. Pengampunan juga berarti memaafkan diri sendiri. Anda mungkin merasa bahwa Anda telah membuat kesalahan atau gagal memenuhi harapan leluhur Anda. Namun, ingatlah bahwa Anda adalah manusia yang sedang belajar. Dalam setiap kesalahan terdapat pelajaran, dan dalam setiap pelajaran terdapat kesempatan untuk tumbuh. Membawa kebijaksanaan ke generasi mendatang hidup dengan kesadaran bukan hanya tentang menyembuhkan diri sendiri, ini juga tentang menciptakan warisan yang sehat untuk generasi mendatang. Ketika Anda menyembuhkan luka leluhur Anda tidak hanya memutus pola-pola destruktif, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat bagi anak-anak Anda dan generasi setelah mereka. Setiap tindakan kecil yang Anda ambil untuk hidup dengan kesadaran, entah itu melalui pengampunan, doa, meditasi, atau hanya dengan memilih cinta daripada rasa takut, adalah hadiah bagi masa depan.
Anda sedang menulis ulang cerita keluarga Anda, menggantikan luka dengan kekuatan, penderitaan dengan kebijaksanaan, dan rasa sakit dengan cinta. Penutup. Hidup dengan kesadaran adalah perjalanan yang penuh tantangan, tetapi juga penuh dengan keajaiban. Ini adalah proses transformasi yang tidak hanya menyembuhkan luka masa lalu, tetapi juga menciptakan masa depan yang penuh dengan kemungkinan. Dalam setiap langkah yang Anda ambil, ingatlah bahwa Anda adalah cahaya dalam keluarga Anda, pemandu yang membawa cinta, kesadaran, dan harapan. Dengan keberanian, niat, dan kesadaran, Anda memiliki kekuatan untuk mengubah luka leluhur menjadi sumber kekuatan. Anda bukan hanya pewaris cerita keluarga Anda, tetapi juga penulisnya. Dalam tangan Anda, cerita ini menjadi kisah tentang cinta, transformasi, dan harapan yang tidak pernah padam. Anda adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan, pembawa cahaya yang memandu keluarga Anda menuju kebahagiaan dan kedamaian sejati. Perjalanan penyembuhan leluhur bukanlah sekadar perjalanan individu. Ini adalah panggilan jiwa untuk menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dalam langkah-langkah Anda yang penuh kesadaran, setiap luka yang Anda sembuhkan menjadi cahaya yang menerangi jalan bagi generasi mendatang. Anda bukan hanya pewaris dari cerita yang telah lama berlalu, tetapi juga pencipta babak baru yang penuh harapan. Bayangkan diri Anda sebagai jembatan yang menghubungkan dunia leluhur dengan dunia masa depan. Dalam diri Anda mengalir kekuatan yang mereka wariskan, ketabahan mereka dalam menghadapi tantangan, cinta mereka yang tak tergoyahkan, dan harapan mereka yang tak pernah padam. Dengan setiap luka yang Anda hadapi dan sembuhkan, Anda menulis ulang cerita keluarga Anda, menggantikan luka dengan kekuatan dan penderitaan dengan kebijaksanaan. Namun, ingatlah bahwa perjalanan ini tidak harus sempurna. Proses penyembuhan adalah perjalanan penuh kasih, bukan perlombaan menuju akhir. Setiap langkah kecil yang Anda ambil adalah sebuah kemenangan. Setiap napas yang Anda gunakan untuk menyembuhkan adalah sebuah pemberian kepada diri Anda dan kepada mereka yang akan datang setelah Anda. Ketika Anda melangkah keluar dari bayang-bayang luka leluhur, Anda tidak hanya membebaskan diri Anda tetapi juga memberi kebebasan kepada leluhur Anda. Anda menunjukkan kepada mereka bahwa cinta dan pengampunan lebih kuat daripada rasa sakit dan penderitaan. Dan kepada generasi yang akan datang, Anda memberikan hadiah terbesar dari semuanya. Sebuah masa depan yang bebas dari rantai luka dan penuh dengan potensi untuk cinta, kebahagiaan, dan harmoni. Mari kita akhiri perjalanan ini dengan mengingat bahwa Anda adalah cahaya dalam garis keturunan Anda. Anda adalah penjaga harapan, penyembuh luka, dan pemandu ke masa depan yang lebih baik. Dalam setiap langkah yang Anda ambil, Anda menginspirasi dunia untuk melihat bahwa luka masa lalu tidak harus menjadi beban, tetapi dapat menjadi pintu menuju transformasi. Berterima kasihlah kepada diri Anda sendiri atas keberanian untuk memulai perjalanan ini. Dan ingat, setiap doa yang Anda panjatkan, setiap tindakan cinta yang Anda berikan, adalah bagian dari sebuah kisah besar tentang penyembuhan dan harapan. Anda adalah bukti nyata bahwa perubahan itu mungkin, bahwa cinta itu kekal, dan bahwa masa depan selalu dapat diciptakan dengan tangan yang penuh kasih. Lanjutkan perjalanan ini dengan hati yang penuh kesadaran, keberanian, dan cinta. Anda adalah cahaya yang akan menerangi masa depan, bukan hanya untuk diri Anda sendiri tetapi untuk semua jiwa yang terhubung dengan Anda. Inilah warisan sejati Anda, sebuah warisan cinta, kekuatan, dan harapan yang tidak akan pernah padam.